Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dora Spinawati ingin mempresentasikan salah satu kanva yang diberikan oleh dosen pengampu Nur Aisyah SPD MPD yang berjudul Pengertian dan Aspek-aspek Hakikat Manusia. Sebelum kita masuk dalam pokok pembahasan, kita harus mengetahui apa sih itu manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang paling tinggi di antara makhluk lainnya, karena memiliki akal dan pikiran. Manusia juga memiliki 5 unsur dalam dirinya, yaitu api, air, angin, roh, dan jiwa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan, yaitu pengertian hakikat manusia. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lainnya. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya yaitu manusia dilengkapi dengan akal pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya, sedangkan makhluk lain tidak memiliki itu. Dan juga manusia mempunyai martabat khusus sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Maksudnya, manusia mempunyai martabat khusus sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya karena manusia memiliki akal dan pikiran, sedangkan makhluk lain tidak memiliki akal dan pikiran. Dan ada beberapa pemahaman tentang hakikat manusia yang dapat membedakannya dengan makhluk lain. Makhluk lain hidup ciptaan Tuhan yang lainnya dapat dikaji sebagai berikut. Yang pertama, Homo religius. Homo religius merupakan hakikat manusia sebagai makhluk beragama. Beragama maksudnya manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai keyakinan tersendiri, sedangkan makhluk lain tidak, karena tidak mempunyai akal dan pikiran dan agama. Yang kedua yaitu Homo sapiens. Hakikat manusia dipahami sebagai animal rasional, yaitu makhluk yang bijaksana dan dapat berpikir. Karena manusia memiliki akal dan pikiran, sehingga terjadilah Homo sapiens. Yang ketiga yaitu Homo faber. Pemahaman manusia sebagai makhluk yang berpiranti atau membuat perkakas. Maksudnya di sini yaitu manusia mempunyai akal dan pikiran untuk membuat segala sesuatu yang bisa membuat hidupnya berlangsung. Yang keempat yaitu Homo homini. Sokius pemahaman manusia sebagai makhluk individu yang memiliki jati diri sebagai pembeda dengan individu yang lainnya. Maksudnya, dia memiliki karakter masing-masing sehingga dapat membedakan dengan makhluk yang lainnya. Yang kelima, manusia bukan dari primata atau kera. Ya, jelas saja karena manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai akal dan pikiran, sedangkan primata atau kera tidak memiliki akal dan pikiran. Yang keenam, manusia sebagai makhluk yang selalu gelisah dan bermasalah. Manusia sebagai makhluk yang selalu gelisah dan bermasalah karena memiliki akal, pikiran, dan perasaan sehingga dia dapat selalu gelisah dan bermasalah. Yang ketujuh yaitu manusia sebagai makhluk etis dan estetis. Karena manusia akan menentukan bagaimana sikap atau tingkah laku yang baik, buruk, indah seorang manusia. Pemahaman lain tentang hakikat manusia yaitu pertama, manusia sebagai makhluk monodualis. Monodualis berarti suatu keadaan yang terbagi dua atau terdiri dari dua bagian tetapi
terikat satu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk monopluralis, maksudnya manusia yang memiliki banyak unsur kodrat, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh atau mono. Dari kedua pemahaman itu, saya menyimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk yang berakal dan pikiran dan mempunyai keyakinan masing-masing. Dan di dalam keyakinannya mempererat, walaupun berbeda-beda agama, suku atau ras, kita tetap satu. Nah, kita akan masuk ke B, aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan dan jiwa. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Dan yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang keenam, manusia sebagai makhluk sosial. Dengan struktur metafisik, maka para filsuf menyebutkan ada tiga paham, yaitu materialisme. Materialisme merupakan bagian dari alam semesta sehingga manusia tidak berbeda dengan alam itu sendiri. Karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan dengan berakal dan pikiran, sedangkan alam itu tidak. Yang kedua, idealisme. Menganut idealisme, menganggap bahwa esensi diri manusia adalah jiwanya atau spirinya atau rohaninya, ya karena manusia memiliki roh dan jiwa dengan unsur lainnya seperti api, air, angin, dan sebagainya. Yang ketiga, dualisme. C.A. van Porsen pada tahun 1982, manusia terdiri dari unsur dualistik, badan dan jiwa. Kita akan masuk ke poin C, yaitu wujud sifat hakikat manusia. Manusia, keberadaannya sejak dari kelahirannya terus mengalami perubahan, baik secara fisik maupun psikologis. Manusia yang tergolong ke dalam makhluk hidup atau biotik memiliki akal budi dan potensi untuk terus dikembangkan. Maksudnya perubahan fisik itu seperti kayak bayi, anak-anak, dewasa, remaja, manula. Wujud sifat hakikat manusia yang dikemukakan dalam paham esensialisme Tirta Raharja dan Sulo pada tahun 2005 dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu ada 8. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, kata hati. Yang keempat, moral. Dan yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kita akan masuk ke poin D, dimensi hakikat manusia. Manusia adalah makhluk dimensi banyak, yakni dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dimensi keberagamaan atau religius, dimensi kesejarahan atau historis, dimensi komunikasi, dan dimensi dinamika. Dimensi keindividuan, karena manusia merupakan makhluk yang individu, dan dimensi kesosialan, karena manusia merupakan makhluk sosial, dan dimensi keberagaman atau religius, karena manusia memiliki keyakinan masing-masing, sehingga terdapat dimensi keberagamaan atau religius. Dimensi keindividuan, manusia adalah
suatu kesatuan yang tak dapat dibagi-bagi antara aspek jasmani dan rohani, ya karena manusia memiliki masing-masing jasmani dan rohani. Yang kedua, dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan ini membuat manusia tidak dapat hidup seorang diri karena manusia tergantung pada orang lain juga, sehingga tidak dapat hidup seorang diri. Yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan. Manusia adalah makhluk yang memiliki keterikatan dengan nilai dan norma baik masyarakat, norma agama maupun norma hukum. Karena manusia terikat dalam berbagai norma baik dalam norma negara maupun dalam norma agama di lingkungan. Yang keempat yaitu dimensi keberagamaan. Manusia adalah makhluk religius, memiliki kecenderungan untuk mengakui, menyadari dan meyakini akan adanya zat yang memiliki kekuatan supranatural di luar dirinya atau adanya yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Agung, Maha Mulia, dan Maha Benar karena manusia memiliki keyakinannya masing-masing dan menganut agamanya sendiri. Yang kelima, dimensi kesejarahan. Dimensi kesejarahan ini bertolak dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk historis, makhluk yang mampu menghayati hidup di masa lampau, masa kini, dan mampu membuat rencana-rencana kegiatan di masa yang akan datang. Karena manusia memiliki akal dan pikiran sehingga dia mampu untuk menghayati hidup di masa lampau, masa kini, dan masa sekarang. Yang ketujuh yaitu dimensi komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Dalam era saat ini, manusia sangat membutuhkan yang namanya digital. Karena dalam pendidikan, siswa atau siswi sangat membutuhkan digital untuk mempermudah pelajarannya. Yang ketujuh yaitu dimensi dinamika. Menurut Dri Jakara, manusia mempunyai atau berupa dinamika atau sebagai makhluk dinamika. Artinya, manusia tidak pernah berhenti dalam keaktifan baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Kita akan masuk ke poin E, yaitu pengembangan dimensi kemanusiaan. Ada beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada manusia, diantaranya yang pertama pengembangan manusia sebagai makhluk individu, pengembangan manusia sebagai makhluk sosial, pengembangan manusia sebagai makhluk susila, pengembangan manusia sebagai makhluk religi. Dari keempat pengembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk individu karena manusia memiliki jasmani dan rohani tersendiri. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial karena manusia adalah berkehidupan sosial, dan pengembangan sebagai makhluk susila karena manusia memiliki norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun agama. Dan yang keempat, pengembangan manusia sebagai makhluk religius karena manusia mempunyai keyakinan masing-masing. Kita akan masuk ke poin F, yaitu hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Mengkaji hubungan hakikat manusia dengan pendidikan akan memberikan landasan yang kuat terhadap praktik pendidikan dalam upaya memanusiakan manusia. Maksudnya memanusiakan manusia merupakan menghargai satu sama lain. Yang pertama, asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. A. Manusia sebagai makhluk yang banyak kekurangan atau belum totalitas, artinya manusia harus merencanakan, berbuat, dan menjadi apa ke depannya. Karena manusia memiliki akal dan pikiran sehingga dia dapat merencanakan hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Poin B,
tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia, yaitu aspek potensi untuk menjadi apa dan siapa, merupakan tugas yang harus diwujudkan oleh setiap orang. Maksudnya, karena manusia adalah menjadi manusia, maksudnya manusia harus menghargai seseorang, baik dalam suku, ras, agama, yaitu perkembangan manusia bersifat terbuka, yaitu manusia mungkin berkembang sesuai kodratnya dan martabat kemanusiaannya, sebaliknya mungkin pula berkembang ke arah yang kurang sesuai. Karena Allah lah yang akan menentukan kodrat seorang manusia, baik atau buruknya seorang manusia. Yang kedua yaitu asas-asas kemungkinan pendidikan. Asas potensial, yaitu manusia akan dapat didik karena memiliki potensi untuk menjadi manusia. Karena manusia memiliki akal dan pikiran, sehingga dia dapat merencanakan hal-hal yang akan terjadi ke depannya. B. Asas dinamika, yaitu manusia selalu menginginkan dan mengejar segala yang lebih dari apa yang telah dicapainya. Karena manusia memiliki hasrat untuk mengetahui segala sesuatu, sehingga manusia menginginkan dan mengejar segala yang lebih dari apa yang telah dicapainya. Poin C yaitu asas individualitas, yaitu manusia sebagai makhluk individu tidak akan pasif, melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya. Karena manusia adalah manusia yang aktif dan mewujudkan dirinya sendiri dengan karakter yang mereka miliki masing-masing. D. Asas sosialitas, yaitu manusia butuh bergaul dengan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, sehingga dia tidak bisa hidup dengan sendirinya, karena dia akan membutuhkan orang lain. Yaitu asas moralitas, yaitu manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik, membedakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan sebagainya. Karena manusia dibekali dengan akal dan pikiran, sehingga dia dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kesimpulannya, hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi, yang terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani atau fisik nafsu, akal atau rasio, dan rohani atau psikis roh. Sebagai konsekuensi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi, maka manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, maka makhluk yang terlahir dalam kondisi tidak berdaya atau kertas bersih, membutuhkan bantuan dari orang lain, makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, dan sebagainya. Itulah hasil tugas presentasi saya atas nama Nur Spinawati, yang salah satu tugas Canva yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.